Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Ratna Sari Dewi dengan NIM X952508075565, mahasiswa PPG Guru Tertentu periode 2 tahun 2025 dengan bidang studi informatika di LPTK Universitas 11 Maret. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMK Karyaguna II Bekasi dengan materi menggunakan fitur lanjut aplikasi perkantoran. Demikian perkenalan saya. Sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Hari ini pelajaran informatika. Biar kita pembelajaran hari ini lebih dikasih kemudahan dalam belajar, dikasih kemudahan dalam menerima ilmu. Kita mulai dibuka dengan doa, ya. Coba silakan Sherly, ketua kelas, pimpin doa. Mari kawan-kawan, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat semuanya ya? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah hari ini kita semua dikasih kesehatan sehingga kita bisa belajar kembali di mata pelajaran Ibu, mata pelajaran informatika. Ya, dimulai Ibu pengen absen kehadiran dulu nih. Ada yang nggak masuk nggak ya? Abelita. Hadir, Bu. Oke. Alia. Hadir, Bu. Oke. Amelia. Hadir, Bu. Oke. Clara. Sebelum kita mulai masuk materi, Ibu mau ngecek kerapihan kalian dulu nih. Bajunya, lihat sampah-sampahnya ada nggak di kolong? Ada sampah di kolong? Nggak ada? Kalau ada sampah-sampah tolong dibuang ya, biar enak belajarnya. Terus, kira-kira di lab ini perlu nggak sih diadakan kesepakatan lab? Perlu. Perlu ya, biar pembelajarannya kondusif. Kesepakatannya yang pertama itu ketika kalian sedang belajar apa? Tidak boleh bercanda. Ya, tidak boleh bercanda karena banyak perangkat-perangkat komputer. Terus yang kedua, pada saat nanti maju, teman kalian maju presentasi, kalian harus apa? Menghargai. Memperhatikan, menghargai, menyimak ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka,
hiduplah Indonesia Raya. Materi hari ini Ibu ingin membawakan tentang fitur lanjut ya. Dan apa sih tujuannya dari pembelajaran hari ini? Ya, jadi ada 3 poin tujuan dari pembelajaran hari ini. Yang pertama adalah kalian nanti bisa mampu mengidentifikasi kebutuhan akan fitur lanjut ya aplikasi perkantoran seperti mail merge, pivot table, link data gitu. Yang kedua adalah kalian bisa menggunakan minimal 2 aplikasi fitur lanjut. Misalkan tadi fitur lanjut mail merge sama pivot table gitu. Minimal kalian bisa menggunakan 2 fitur lanjut itu atau nanti yang lainnya, link data dan lain sebagainya. Terus yang ketiga adalah kalian bisa menunjukkan sikap inisiatif ya. Sikap inisiatif dalam pembelajaran hal-hal baru. Apa aja sih dalam fitur lanjut itu ada menu-menunya ada apa aja, caranya kayak bagaimana gitu. Nah itu sikap inisiatifnya itu bisa lebih meningkat gitu ya. Oke, itu dari tujuan pembelajaran kita hari ini. Ada 3 poin tadi itu. Sebelum Ibu melanjutkan pembelajaran atau menyampaikan materi, Ibu ingin memberikan tugas dulu ya, biar Ibu tahu dulu kemampuan kalian itu sudah sejauh mana ya. Bisa di komputernya dilihat, lalu soalnya ada di sini. Kamu buka linknya. Linknya adalah UKIN TIK Ratna 2025 blogspot.com. Oke, sudah? Udah dibuka blogspotnya? Nah, terus di situ ada menu tugas fitur lanjut. Ada? Oke. Ada lagi di situ menu latihan soal individu. Ada nggak? Ada. Ada. Terus kalian klik yang pretest. Ya, pretest. Di mana di sini ada 5 soal pilihan ganda. Ya, kalian nanti bisa isi. Di situ kamu pilih pertanyaan-pertanyaannya kamu jawab. Jadi itu menggunakan Google ini deh. Kamu ngantuk siang-siang nih ya. Siang-siang kayak udah lumayan terkuras tenaga kamu dari pagi. Biar agar lebih rileks. Rileks, coba berdiri dulu. Berdiri. Terus hadap-hadapan sama temennya. Tapi ada yang ganjil ya. Ada yang ganjil. Nanti gantian, mungkin bisa gantian. Yang sendiri nanti gantian. Jadi Ibu ice breaking ya, ada ice breaking buat melatih fokus kalian. Udah hadap-hadapan? Hadap-hadapannya boleh sama yang belakang, boleh sama yang depannya gitu kan. Jadi gini, misalkan dua-duanya tangannya gini ke temennya. Saling gitu. Siapa yang di dalam, siapa yang di luar silakan. Kalau enggak ya, atau di depannya boleh. Jadi misalkan Ibu bilang menjauh. Kalau menjauh berarti gini. Siapa yang nantinya mau ditangkap, siapa yang menjauhnya gitu ya. Misalkan Asar. Asar nih di luar, Rido di dalam tangannya. Kalau misalkan Bu Ratna bilang menjauh, Asar begini. Lebih menjauh gini. Mendekat di sini. Kalau tangkap baru diginiin. Ya, jangan sampai kena. Ya, jangan sampai kena. Itu bertiga bisa. Oke, nggak apa-apa kayak gitu. Ya, jadi kalau misalkan tangkap Asar begini, yang Ridonya menghindar. Ya, jangan sampai kena tangannya. Coba dulu ya. Coba dulu. Oke, siap? Menjauh. Lebih menjauh. Mendekat. Menjauh. Lebih menjauh, tangkap. Ini ya, pernah nggak sih kamu kepikiran ya, ketika kamu banyak tugas nggak sih? Banyak, sekolah banyak tugas ya? Tugas dari Bu Ratna, tugas dari Pak Irsan, tugas dari Bu Desi, gitu ya. Tugasnya macam-macam ya? Iya. Nah, kamu pernah nggak berpikir atau membayangkan bagaimana tugas itu kamu kerjakan dengan lebih mudah?
dan hasilnya keren, gitu kan? Hasilnya bagus, baik. Pernah nggak membayangkan atau memikirkan itu? Nah, Ada yang pernah, ada yang enggak, ada yang gini, ada yang gini, geleng ya. Ya jadi kalau yang bodo amat, ada yang kayak gitu kan, nggak terlalu memikirkan masalah sekolah gitu. Nah, kita perlu memikirkan itu gitu kan, agar apa? Memudahkan pekerjaan kita gitu. Misalkan ibu ngasih contoh, ada dua tadi ya, kamu udah pernah mempelajari aplikasi Excel dengan aplikasi Word ya. Ketika misalkan contoh di SMK Karyaguna 2 ingin ada, tiap tahun pasti ada kelulusan kan? Setiap tahun pasti sekolah akan meluluskan siswa, membuat surat kelulusan. Yang itu jumlahnya banyak. Iya enggak? iya. Nah, bisa bayangkan jika sekolah itu membuat surat kelulusan sebanyak 1.000 siswa dalam manual, ketik manual satu-satu. Kira-kira butuh waktu yang lama enggak? Butuh. Lama kan? Iya. Ya. Nah, itu kalau misalkan secara manual. Nah, sekarang di teknologi sekarang atau di Word ya, di Word itu ada aplikasi namanya Mail Merge. Itu termasuk fitur lanjut di mana aplikasi itu bisa menggabungkan antara dua aplikasi yang berbeda. Itu dengan cepat. Ya. Ada yang sudah pernah dengar Mail Merge? Pernah. Ada yang pernah, ada yang belum? Cara menggabungkan dua aplikasi, ada yang bisa menjelaskan langkah-langkahnya? Ada di menu apa? Ada di Menu apa? Ada di menu Word, Di Word menu apa? Kalau untuk Mail Merge? email. Mailings ya. Mailings. Terus apa lagi? Nggak tahu. Ya, jadi nanti ada di menu mailings, terus mailing, terus start mail merge. Ya, ini terus select recipient dan selanjutnya. Gitu. Nanti Ibu akan menjelaskan ini, gitu ya. Jadi bagaimana langkah-langkah misalkan dalam membuat mail merge dan lain sebagainya. Tuh. Nah, kira-kira dari dua dokumen tadi, misalkan ada data manual sama data yang menggunakan mail merge. Kira-kira lebih gampang yang mana? Mail Merge. Mail merge, ya. Kenapa alasannya? Karena lebih cepat dan lebih praktis. Ya, lebih cepat, lebih praktis, efisien, ya nggak sih? Ketika kamu dikasihkan pilihan untuk mengerjakan manual sama pakai fitur lanjut, mendingan yang mana? Fitur lanjut, ya, karena lebih menyingkat waktu. Oke. Nah, sekarang kamu pernah nggak mengalami kesulitan dalam membuat tugas di sekolah? Pernah. Contohnya, misalkan tugas di apa? Aplikasi apa? PowerPoint, Excel. Ya. Kalau di Excel biasanya kesulitannya di apa? Rumus. Kalau di PowerPoint apa? Mengatur animasi kayak gitu-gitu ya. Ya, banyak ya tugas-tugas kalian. Gitu ya. Nah, kita di sini kalau Bu Ratna menyebutnya kita akan belajar namanya itu adalah kekuatan super di dunia digital. Ya, kekuatan super di dunia digital maksudnya gimana? Kita akan mempelajari menggabungkan beberapa aplikasi jadi satu. Maksudnya dapat terhubung, dapat terintegrasi. Jadi nanti file yang satu dengan file yang berikutnya bisa saling terhubung gitu, ya. Nah, Ibu di dalam pembelajaran hari ini tadi mungkin di pas awal kalian mengerjakan soal di awal sudah membuka blogspot Ibu, ya. Jadi Ibu menggunakan LMS di mana menggunakan namanya pakai blogspot. Nah, di sini linknya adalah tadi ukin.tik.ratna2025.blogspot.com. Nah, di blogspot ini Ibu ada beberapa menu, ya. Nih Ibu jelasin dulu sedikit. Ada menu materi, lihat nilai, tugas, upload, sama soal pilihan ganda. Nanti semuanya ada di sini. Materi, upload tugas, terus juga soal-soal ada di sini semua. Gitu. Jadi kamu nanti bisa mengakses di sini gitu. Ya. Insya Allah mudah kok digunakannya. Nah, di sini Ibu ingin menjelaskan tentang konsep integrasi. Ya, konsep integrasi dan pentingnya fitur lanjut dalam peningkatan produktivitas. Jadi, fitur lanjut ini bisa meningkatkan produktivitas kita dalam bekerja ataupun mengerjakan tugas di sekolah. Nah, di sini pengertian integritas adalah
Proses menghubungkan beberapa aplikasi yang berbeda agar dapat bekerja sama dan bertukar data secara otomatis menciptakan sistem yang terpadu dan efisien. Tadi ya, integrasi adalah menghubungkan beberapa aplikasi. Nah, tujuannya adalah untuk menghilangkan kebutuhan entry data manual, mengurangi redundansi dan meningkatkan produktivitas. Tadi menghilangkan kebutuhan entry data manual seperti tadi membuat surat kelulusan yang secara manual satu-satu. Ya. Terus yang kedua mengurangi redundansi. Redundansi itu adalah double data. Misalkan ada data nama yang lebih dari satu, itu bisa kita efisiensikan dengan menggunakan fitur lanjut sehingga bisa meningkatkan produktivitas. Tentang konsep, nah Ibu ingin menyajikan atau menampilkan video ya, bagaimana nanti contohnya aplikasi cara membuat mail merge, cara membuat pivot table. Ya, kalian bisa simak videonya. Atau cara membuat dan menggunakan mail merge di Microsoft Word. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan Sobat OBS. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi sebuah tutorial yaitu tentang cara menggunakan fitur mail merge pada aplikasi Microsoft Word. Nah, fitur mail merge pada Microsoft Word adalah sebuah fitur yang digunakan untuk menghasilkan sebuah surat dengan jumlah yang banyak. Ada tugas kalian, tugas individu ya. Di situ udah Ibu masukin. Ya, tugas individu coba dibuka, membuat surat kelulusan dengan menggunakan mail merge. Ya, bisa kalian buka soalnya. Ibu kasih waktu. Ibu kasih waktu 2 menit buat dikerjakan. Silakan diupload di menu yang sudah Ibu siapkan di situ. Ada kan menunya, menu upload tugas. Tugas yang kedua coba kalian bikin kelompok. Satu kelompok terdiri dari 5 orang. Ya, silakan bikin kelompok 5 orang. Di mana? Silakan kelompoknya di mana? Oke. Nah, tugas kalian adalah, perhatikan. Tugas kalian di sini tugasnya adalah ini agak lola di sini. Tugasnya adalah kalian diskusi dengan teman-teman yang lain, ya, dengan teman kelompok. Apa sih manfaat dari fitur lanjut yang tadi sudah kamu kerjakan? Ya, diskusikan. Terus yang kedua adalah berikan contohnya fitur lanjut yang biasa atau kamu temukan dalam kehidupan sehari-hari dan di dalam dunia pendidikan. Ya. Terus yang terakhir adalah kamu kasih satu contoh masalah, ya, identifikasi yang bisa diselesaikan dengan menggunakan fitur lanjut. Ya, jadi ada 4 poin. Manfaatnya, contoh di kehidupan sehari-hari, contoh di dunia pendidikan, terus yang terakhir adalah berikan satu masalah yang bisa diselesaikan dengan fitur lanjut. Ya, boleh, coba silakan. Komputer dan perangkat keras. Atau ada yang mau ditanyakan tentang fitur lanjutan? Ya, jadi gini, contohnya gini. Jadi fitur lanjutan itu dalam kehidupan sehari-hari apa? Ada banyak. Ketika kalian belanja Shopee, ya, ketika kalian belanja di Shopee, itu kan kamu kan memesan ya, order di web kan, web Shopee, terus bayarnya menggunakan apa? Bisa COD, bayar langsung, atau menggunakan aplikasi, misalkan virtual, ya enggak? Menggunakan apa? Misalkan banknya apa gitu kayak. Nah, itu juga termasuk ke dalam
fitur lanjut. Ya, jadi fitur lanjut. Jadi terintegrasi tuh, terhubung. Ya, itu contoh dari dalam kehidupan sehari-hari. Kalau dalam dunia pendidikan, tugas biasanya apa yang fitur lanjut kamu rasakan? Membuat apa? Membuat dokumen. Dokumen. Ya kan? Terus Excel, di Excel itu kan? Iya. Hitung-hitungan. Ya kan, rumus segala macam. Kamu pernah belajar VLOOKUP, HLOOKUP? Iya, benar. Pernah. Ya, itu mencari nilai rata-rata pernah? Pernah. Rumus penjumlahan apa dalam Excel? Menggunakan apa? Sum. Ya, kalau rata-rata average. Kalau misalkan mencari nilai tertinggi? Max. Nilai terendah? Min. Nah, itu termasuk ke dalam fitur lanjut, ya. Jadi itu termasuk ke dalam fitur lanjut. Itu kamu pernah lakukan gitu mungkin, tapi nggak tahu gitu ya. Apa sih fitur lanjut dalam kehidupan yang kamu rasakan gitu setiap harinya. Nah, begitu. Jadi konsep dari fitur lanjut itu tadi, dia antar aplikasi itu bisa saling terintegrasi. Integrasi tadi apa? Terhubung, ya. Oke, sekarang tugas yang ketiga. Terakhir nih, tugas kelompok kalian. Ya, tugas kelompok kalian adalah nanti di situ Ibu di blog Ibu ada tugas, ada 2 studi kasus. Yang satu membuat pivot table. Ya, terus yang kedua adalah membuat laporan keuangan. Ya, membuat pivot table dan membuat laporan keuangan. Contohnya gini. Ibu contohin dulu ya. Perhatikan dulu. Membuat laporan keuangan itu maksudnya nge-link data antara Excel dengan Word. Ibu buka di sini aplikasi Excel dan Word. Yes, kok ini. Sebentar. Misalkan Ibu bikin nama barang, terus bulan Januari, Februari. Ini laptop Asus, laptop Lenovo. Ya. Bisa diperhatikan dulu, yang belakang kelihatan nggak? Kelihatan kan? Bulan Januari terjual misalkan ada 30 laptop Asus, Februari 25. Terus Lenovo 40, Februarinya itu terjual 50. Oke, di sini ya. Tidak terhubung. Jadi milihnya tadi yang link gitu ya. Oke, paham? Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada. Nah, sekarang tugas kalian tadi adalah buka blogspotnya lagi. Di blogspot ada 2 studi kasus, ada nggak? Ada. Ada yang di tugas ketiga berarti. Tugas ketiga. Nah, ini tugas ketiga. Nah, ada 2 kan ya. Studi kasus yang pertama pivot table, yang kedua laporan keuangan. Laporan keuangan dan pivot table itu nih, ini apa soalnya ya? Terus yang satunya Nah, Word-nya. kamu ngerti nggak caranya? Kamu pakai yang apa? Pivot table apa yang itu? Laporan keuangan. Itu nggak bisa. Ini laporan keuangan ya? Ini apa? Ini pivot table. Laporan keuangan, sebentar. Nah, studi kasusnya kan di sini kamu disuruh bikin buat tabel anggaran di Microsoft Excel berisi ini data pemasukan,
Misalkan contohnya ada iuran siswa, sponsor kas kelas. Daftar pengeluaran contohnya konsumsi, transportasi, dokumentasi. Terus total pemasukannya berapa, total pengeluarannya berapa, dan selisihnya berapa. Ya. Nanti terus disuruh bikin apa? Buat grafik batang atau grafik lingkaran yang menunjukkan perbandingan pemasukan dan pengeluaran. Ya, terus di sini buat dokumen laporan keuangannya. Oke, laporan keuangan terdiri dari judul laporan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan laporan keuangan kegiatan kelas gathering kelas 10 yang telah kami buat. Di sini kami memiliki 2 data, yaitu data yang pertama, data Excel dan juga data Word. Excel aja. Nah, di sini kita menggunakan link data untuk mempermudah pekerjaan. Jadi, pertama-tama kita membuat data di Excel untuk mempermudah. Lalu oke. Puas aja ya. Lalu kita ke Excel dan di CTRL-C. Ini langkah-langkah dalam Ya, membuat link data langkah-langkahnya ya. untuk Oke. mempermudah waktu dan efisiensinya. Nah, di sini kita bukan CTRL V melainkan lewat link di sini. Nah, untuk customnya terserah kalian mau kayak gimana. Nah, bukan cuma untuk data tapi juga bisa untuk grafik ya. Perbedaannya apa sih dengan menggunakan CTRL-C dan V? Kalau menggunakan CTRL-V kita nggak bisa menautkan. Jadi misalkan kita melakukan perubahan data di Excel. Nah, itu nggak akan terganti juga di Word. Tapi karena menggunakan link data, kita bisa hanya mengganti di Excel, nanti otomatis akan terganti di Word tersebut. Nah, itu kan mempermudah pekerjaan. Jadi, kalian bisa menggunakan link data aja. Jadi itu grafiknya tentang apa? Grafiknya ini grafik anggaran yang Anggaran ya, pemasukan sama pengeluarannya. pengeluaran ya. Iya, Banyak pemasukan apa pengeluaran itu jadinya? pemasukan dong. Pemasukan. Pengeluaran rugi. Grafiknya ngeling juga. Iya, pakai link juga. Kalau grafik sama caranya, Pak, di Sama. pastenya kayak tadi. Sama di pastenya. Sama ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan dari Ada yang kelompok ingin lain? bertanya? Nggak ada. Ada lagi mau ditambahin penjelasannya? Enggak, cukup Ibu. Nggak ada. Oke, cukup kalau sudah. Beri plus buat kelompok 1. Penutup? Boleh. Oke, jadi tadi ya, coba kamu ambil kertas kecil aja. Ambil kertas. Udah, terus kamu tuliskan. Ya, kamu tuliskan. Kita merefleksi ya. Merefleksi tadi fitur lanjut mana yang paling kamu sukai. Pertama, fitur lanjut apa yang paling kamu sukai, yang kamu rasa itu bermanfaat dari mail merge, pivot, pivot table, terus sama link data. Terus yang kedua, tantangan tadi terbesar dalam kamu mengerjakan itu apa tantangan terbesarnya dan bagaimana kamu bisa mengatasi itu. Ya, tuliskan di kertas. Ya, jadi tadi ya, kamu udah mengerjakan 3 aplikasi, tinggal nanti kamu kapan nih kira-kira ketika kamu ada tugas, aplikasi mana yang paling cocok kamu gunakan? Kayak misalkan membuat surat, oh aplikasi mail merge. Oh, misal buat menganalisa data tadi apa? Excel atau tadi ya fiturnya pivot table ya. Kalau yang buat data itu bisa nge-link, tadi link data ya. Kamu ini misalkan nih ada di Word, biar datanya diubah secara otomatis berarti menggunakan link data gitu kan. Kamu bisa memilih gitu, kondisi seperti apa bisa kamu pilih yang mana yang dibutuhkan gitu kan. Nah sekarang tadi kan ada tes awal dan sekarang ada tes akhir ya setelah pembelajaran. Coba dibuka lagi tadi bloknya, ada post test di situ. Post test. Di tugas fitur lanjut.
Ini ya, individu terus post test. Ada? Oke, boleh kamu kerjakan. Ada 10 soal biar Ibu tahu bagaimana setelah kamu pembelajaran hari ini mengerjakan soal-soal itu. Ya, alhamdulillah ya. Jadi kita sudah mengerjakan semua soal-soal pembelajaran fitur lanjut hari ini ya. Mudah-mudahan tadi hasilnya kamu bisa lihat sendiri. Semoga pembelajaran hari ini itu bisa bermanfaat ya. Tadi dari hasil diskusi, hasil presentasi kalian, Ibu mengapresiasi atas semua usaha kalian dalam mengerjakan tugas ya. Tadi dari ada yang mengerjakan pivot table, terus juga mail merge, terus juga apalagi satu lagi link data. Ya, alhamdulillah bisa semua gitu kan mengerjakan fitur-fitur lanjut hari ini. Oke. Beri plus buat semuanya dulu deh. Oke. Ya, tadi udah Ibu lihat hasilnya kayaknya udah bagus-bagus kok, udah keren-keren gitu. Jadi kita ini ternyata membutuhkan, kira-kira butuh nggak sih adanya fitur lanjut itu? Butuh. Butuh kan ya? Ya. Penting banget nggak adanya fitur lanjut dalam membantu tugas kita? Penting. Penting. Mau dipraktekkan nanti? Mau. Kalau ada tugas-tugas, Iya. siap ya. Jadi karena itu sangat membantu kita, jadi boleh kita nanti mencoba gitu di pembelajaran berikutnya. Kayak ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Nggak ada? Cukup? Cukup ya, paham ya? Ya, jadi insya Allah kita akan ketemu lagi di pertemuan minggu depan, yaitu tentang sistem komputer apa saja. Ya, terus nanti perangkat-perangkat keras, perangkat lunak apa saja nanti gitu. Nah, kalian di rumah nanti bisa lebih dikembangkan lagi tentang fitur lanjut sama disiapkan materi untuk pekan depan. Gitu ya. Baik Ibu. Oke, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, semoga kita bisa bertemu di pertemuan pekan depan. Amin. Amin. Dengan keadaan sehat semuanya. Amin. Ya. Kalau misalkan ada yang nggak bisa hadir berhalangan, boleh dikabarin ke ibu atau ke wali kelasnya. Ya, Bu. Oke. Kalau tidak yang ditanyakan, boleh disiapin ketua kelasnya. Mari kawan-kawan, sebelum mengakhiri pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya ya. Terima kasih kembali Ibu. Dah.